Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini masih melanjutkan kisah dari akun Twitternya @netrakala, cerita tentang mereka bagian ke-11 yang berjudul Desa Linguar. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bagian ke-11, Desa Linguar. Tidak mungkin kita semua pergi ke Linguar, ujar Pak D. Saat ini, mereka semua sedang berdiskusi bagaimana cara untuk pergi ke Desa Linguar. Bimas dari tadi diam dan memperhatikan. Dia tidak berniat untuk ikut berdebat dengan para orang tua. Benar, lebih baik hanya laki-laki saja yang pergi. Sedang kalian, Sekar dan Yanti di rumah menjaga Maya, kata Pak Arif menengahi. Memang benar saat ini kondisi Maya tidak bisa dibawa kemana-mana. Dia sudah terbangun, tapi tatapannya kosong, bagai tidak punya kehidupan sama sekali. Mendengar perkataan Arif, Sekar terdiam. Sedari tadi dia bersikukuh untuk ikut ke Desa Linguar. Dia merasa tidak tenang jika harus berdiam diri di rumah. Benar Sekar, lebih baik kita di rumah, daripada nanti malah menjadi beban untuk mereka, ucap Yanti. Mengalah, akhirnya Sekar menuruti saran dari mereka. Nanti sore kita pergi. Kemungkinan perjalanan sedikit jauh. Dan aku tidak mengharapkan semua berjalan dengan lancar. Hanya berjaga-jaga, kata Pak Arif. Apa maksudmu, Rif? Tanya Bayu heran. Kita sedang menghadapi masalah gaib. Aku tidak berani mengatakan kalau semua akan berjalan dengan mudah. Pasti akan ada halangan, entah apa itu. Jelasnya sambil menyulut kembali rokok yang sedari tadi mati. Seperti kejadian yang kalian lalui semalam. Mungkin sosok Gendiswari saat ini sedang berada di alas Lali Jiwo. Tapi bisa saja kita bertemu dengan sosok yang lebih ganas lagi. Jadi aku peringatkan kalian untuk tetap selalu waspada dan ikuti semua arahan yang kuberikan, ujar Pak Arif tegas. Mendengar itu, mereka semua terdiam. Mungkin hanya Bima yang sedikit tenang, karena dia sudah mengalami hal yang luar biasa di luar nalar. Tapi bagaimana dengan Bapak dan Pak D-nya? Mereka mungkin malah belum pernah mengalami kejadian yang ekstrim dalam hidupnya, yang berhubungan dengan dunia gaib. Bagaimana? Kalian siap? Kalau tidak, biar aku dan Bima saja yang pergi. Sekali lagi Pak Arif bertanya kepada mereka berdua. Ini semua untuk keselamatan anakku. Justru aku yang seharusnya bertanggung jawab dengan semua ini, bukan malah Bima, kata Pak D dengan suara yang sedikit meninggi. Tersenyum, Pak Arif pun mengangguk mendengar jawaban dari Pak Dewawan. Desa Linguar ini sepertinya masuk ke pedalaman, ucap Banyu yang sembari melihat HP yang ada di tangannya. Beberapa sumber yang kulihat juga banyak hal aneh yang terjadi di sana, lanjutnya dengan mengangkat kepala menatap mereka semua. Bima yang mendengar itu hanya terdiam. Sedari tadi pikirannya terus melayang ke arah Mbak Maya. Entah apa yang akan terjadi, tapi ada sesuatu yang membuat hatinya resah. Dia beranjak, ingin melihat kondisi sepupunya tersebut. Berjalan dia menuju kamar Maya. Pelan dia membuka pintu kamar sepupunya. Benar saja, Mbak Maya saat ini sedang duduk di pinggiran kasur. Kondisinya masih tetap sama. Tatapannya kosong seperti orang melamun. Mbak, ucap Bima mendekati Maya. Mbak Maya ngapain? Ucap Bima yang sudah duduk di sebelahnya. Menengok ke arah Bima, Maya berbisik. Tolong aku Bim, aku takut, ucapnya lirih. Aku sudah sedari kemarin diajak pergi oleh wanita itu Bim, lanjutnya. Heran dengan perkataan sepupunya, siapa yang mengajaknya pergi? Apa Gendiswari datang kembali ke sini lagi, ke rumah ini? Siapa Mbak? Bima mencoba bertanya. Mereka Bim, mereka, jawab Mbak Maya sambil menunjuk ke arah sudut kamarnya. Bima menengok ke arah di mana Maya menunjuk, tapi tidak ada apapun di sana. Kalaupun ada demit di sekitar mereka, pasti Bima sudah bisa langsung merasakan hal tersebut. Tapi kondisi kamar Mbak Maya saat ini benar-benar tenang. Sekarang istirahat ya Mbak, nanti kita cari cara biar kamu bisa seperti dulu lagi, ucap Bima yang mulai beranjak dari sisi ranjang yang sedari tadi ia duduki. Selosok Kliwon wis cerak, Sanggarpati bakal rame. Selasa Kliwon sudah dekat, Sanggarpati akan ramai, ucap Mbak Maya tiba-tiba. Menoleh, Bima terkesiap mendengar ucapan sepupunya barusan. Batinnya benar-benar tidak enak.
apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bima setengah berlari menuju tempat para orang tua di belakang rumah. "Kenapa, Bim?" ujar Sekar saat melihat Bima terburu-buru melangkah ke arah mereka. Segera Bima menceritakan apa yang terjadi di dalam kamar Mbak Maya. Sontak, Bu De berdiri dan segera berjalan menuju kamar tersebut. Dia pikir Maya sudah bisa diajak bicara. "Serius kamu, Bim?" ujar Pak Arif cemas. Dia sendiri tidak mengerti maksud dari perkataan Maya, tapi ada sesuatu yang membuat batinnya bergejolak. Sanggarpati memang tempat yang menakutkan. Di sanalah semua penghuni alas lali jiwa berkumpul. Jika memang benar, berarti ritual Sendang Pitu, semoga dugaannya tidak salah, dia berharap dugaannya salah. "Kenapa, Pak?" tanya Bima yang melihat kepanikan di wajah Pak Arif. Banyu dan Wawan yang sedari tadi memperhatikan tidak paham dengan maksud mereka. "Kita tidak punya banyak waktu lagi, ada yang aneh. Segera kita harus mendapatkan air Sendang Pitu," ujar Pak Arif yang kini bangkit dan berjalan ke arah kamarnya. Pikiran Pak Arif kalut. Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya tidak ada sosok yang bisa memasuki raga Maya, karena saat ini kamar dan tubuhnya sudah ia pagari dengan gaib. Dia sudah sampai depan pintu kamar anak temannya itu. Semua orang mengikuti di belakangnya dari tadi. Saat pintu dibuka, suasana masih tetap sama. Bude yang ada di sampingnya terlihat kecewa karena Maya kembali tertidur seperti malam sebelumnya. "Bim, ikut aku," ujar Pak Arif berjalan menuju taman belakang rumah. Bima menurut tanpa memberikan pertanyaan apapun. "Ini semua aneh, Bim. Tidak biasanya seperti ini. Seharusnya tidak ada sosok yang bisa merasuki Maya," ucap Pak Arif cemas. "Bima tidak melihat satupun sosok saat tadi berada di dalam kamar Mbak Maya, Pak. Mungkin itu memang Mbak Maya yang berbicara," ujarnya. "Kalau kemungkinan ada sesuatu di luar kehadiran Gendiswari yang membuat Sukma Maya terperangkap di dua alam," kata Pak Arif yang tiba-tiba berhenti dan menghembuskan nafas panjang. Bima diam menunggu apa yang ingin dikatakan oleh Pak Arif. Namun setelah beberapa saat tidak ada kelanjutan dari ucapannya barusan. "Terus bagaimana, Pak?" ucap Bima memecahkan keheningan. "Sendang Pitu. Simbah memintaku untuk membawa air dari Sendang Pitu untuk menyempurnakan Sukma Maya," ucap Pak Arif. "Kita harus segera mengambil air itu. Aku takut ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi saat ini. Kamu beristirahatlah sebentar. Sore ini kita akan melakukan perjalanan lagi," lanjut Pak Arif. Bima tidak protes. Dia beranjak menuju kamarnya. Hanya di kamarnya dia merasakan ketenangan dan bisa berpikir dengan jernih. "Kenapa Simbah meminta untuk mengambil air Sendang Pitu?" batin Bima. Otaknya begitu keras berpikir, tapi tidak ada jawaban yang dapat ia temukan mengenai Sendang Pitu dan hubungannya dengan kondisi Maya saat ini. "Sendang Pitu kui mu ana sicile, dudu pitu. Sendang Pitu itu cuma ada satu, nak, bukan 7. Terdengar suara familiar di telinga Bima. "Simbah," ujar Bima terkesiap langsung duduk dari tidurnya. "Goleono sendang sek dijogo Pitu Punggowo ora gampang, tapi ora angel." Suara itu kembali muncul dibarengi munculnya Kromo Sengkono di samping Bima. "Mbah," ucap Bima saat melihat sosok penjaganya. "Kromo Sengkono bakal melu kowe golek banyu sendangiku. Kromo Sengkono akan ikut kamu mencari air sendang itu," ucap suara Simbah. Sosoknya benar-benar tidak bisa dilihat Bima. Namun Kromo Sengkono mengangkat tangannya memberikan gestur sungkem dan mengangguk. "Saiki wis ora iso main-main meneh, cah. Dulurmu wis denggo ritual kanggo buka Sanggarpati. Sekarang ini sudah tidak bisa main-main lagi, cah. Saudaramu sudah dipakai untuk membuka ritual membuka Sanggarpati," ujarnya. "Pripun, Mbah? Kula boten paham maksudnya panjenengan." "Gimana, Mbah? Saya tidak paham maksud perkataanmu. Banyu Sendang Pitu seiso gawe sukmane dulurmu balik ning ragane. Saiki ora mung Gendiswari sing ngincer sukmane bocah kuwi. Air Sendang Pitu yang bisa membuat sukma dari saudaramu kembali ke raganya. Sekarang tidak hanya Gendiswari yang mengincar sukma dari anak itu," ucapnya dengan suara menggeram. Mendengar hal itu, Bima segera keluar kamar. Dia mencari keberadaan Pak Arif. Dilihatnya mereka bertiga sedang duduk di taman belakang rumah. "Pak, ada sesuatu," ucap Bima. "Kenapa, Bim?" tanya Pak Arif heran. "Sendang Pitu bukan berarti 7 sendang. Simbah baru saja memberitahu sesuatu. Kita diminta untuk mencari sendang yang dijaga 7 punggowo," jelas Bima. Menepukkan tangan ke jidatnya,
Pak Arif kali ini benar-benar khawatir ketakutannya benar-benar terjadi. Dia ragu untuk membawa Banyu dan Wawan. Memang tidak ada yang kebetulan, entah Banyu yang diarahkan mendapatkan informasi tersebut, atau memang ini sebuah takdir yang harus mereka jalani. Sendang Pitu yang dimaksud ternyata adalah Sendang Kaputren yang benar berada di Dusun Linguar. "Kenapa, Arif?" ujar Pak Dewawan yang memperhatikan Arif. "Di satu sisi kita beruntung, karena kita bisa langsung tahu di mana sendang itu berada. Tapi di sisi lain, sendang yang akan kita kunjungi merupakan sebuah area keramat yang benar-benar dikeramatkan oleh penduduk desa Linguar," jelas Pak Arif. "Bagaimana kamu bisa tahu? Dan apa maksud dari Jaga Tujuh Punggowo?" Kini Banyu yang bertanya. Kepalanya silih berganti menatap Bima dan Arif. Dia benar-benar sebal saat ini. Keterbatasan informasi yang dimilikinya membuat seolah dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukannya. Punggowo itu yang berarti 7 penjaga. Dan sosok penjaga itu menurut cerita yang kudapat tidak akan dengan mudah memberikan air yang kita maksud, kata Pak Arif yang kali ini sudah bersandar di kursi sambil memegangi kepalanya. "Kenapa jadi serewet ini?" batinnya. "Ya kita tinggal ambil aja airnya terus pulang. Bukannya kita hanya butuh air dari sendang itu agar supaya nyawa dari Maya bisa diselamatkan," ucap Banyu. "Bener juga," pikir Bima. "Kenapa tidak ambil saja airnya terus pulang? Kenapa Pak Arif terlihat begitu pusing dan khawatir? Kalau kamu mau memasak air untuk diminum agar rasa hausmu hilang bisa dicoba. Tapi jika kita membicarakan soal Sukma yang sudah terjebak beberapa waktu di alam mereka itu berbeda. Jika sisir itu tidak memiliki energi dari Gendiswari, tentu di sana sisir itu tidak akan berguna sama sekali," ucap Pak Arif. "Jadi, kita harus memberikan air dari sendang itu di alas Salijiwo?" tanya Bima. Perlahan masalah pelik ini mulai terbuka, walau masih banyak segudang misteri yang masih harus mereka pecahkan. Benar, energi dari mereka yang membuat kita bisa membawakan sesuatu ke alam mereka. Bukan hanya sekedar mengambil air dan diminumkan ke Maya. Lantas tiba-tiba dia akan terbangun, jelas Pak Arif. Pak D yang mendengar itu menampilkan wajah murung. Tidak tahu kenapa dia merasa bahwa ini benar-benar di luar kendalinya. Namun apapun yang akan terjadi, dia akan tetap mengikuti arahan yang diberikan oleh Arif. Dia sudah benar-benar percaya dengan teman seperjuangannya dari kecil. Kamu Sengkono juga bilang, kalau kali ini bukan hanya sosok Gendiswari yang mengincar Sukma dari Maya, kata Bima dengan memandang lekat Pak Arif. Itulah Bim, kamu tahu sendiri semalam, bagaimana sosok penghuni alas Salijiwo tiba-tiba muncul. Tak disangka, ternyata kita diarahkan menuju ke alun-alun mereka. Dengan ini semua, pasti ada sesuatu yang lain, jawab Pak Arif. Bima heran Pak, kenapa Simbah tidak menolong secara langsung dan hanya memberikan kita petunjuk-petunjuk? Bima takut jika kita salah mengartikan ini semua. Ujar Bima yang sedari semalam memikirkan kenapa tidak Simbah sendiri yang menolong Maya jika memang dia sosok yang dituakan di sana. Ada batasan di alam mereka, Bim. Tidak semua bisa dilakukan semaunya. Aku yakin pasti ada hikmah di balik semua ini. Cuma aku sendiri juga belum tahu secara pasti apa maksud dari rentetan kejadian ini, kata Pak Arif. Bisakah aku ikut pergi bersama kalian ke dimensi astral? Ucap Pak D tiba-tiba. Mendengar itu Pak Arif tercengang. Mungkin baginya bisa membawa Sukma dari temannya itu. Tapi bagaimana dengan resiko yang harus dihadapi nantinya? Menggeleng, Pak Arif menolak menjawab pertanyaan tersebut. Waktu sepertinya bagai berlari. Tiba-tiba saja sore sudah datang. Semua laki-laki yang ada di rumah itu sudah bersiap. Dengan terpaksa kali ini Bima harus izin beberapa hari dari sekolahnya. Sungguh dia rindu menjadi normal tanpa harus memikirkan segala sesuatu yang tidak pasti seperti ini. Berapa jam kira-kira kita sampai di desa itu? Tanya Wawan menatap ke arah Banyu. 4 atau 5 jam sepertinya, ucapnya sambil melihat GPS yang sedari tadi diamati. Desa Linguar benar-benar berada di kaki Gunung Lingga. Bisa diprediksi, jalanan yang mereka lalui juga tidak semulus jalanan perkotaan. Ingat, jika memang ada sesuatu yang tidak beres, lebih baik kalian tidak melakukan apapun. Ikuti semua arahan yang kuberikan. Pak Arif yang sedari tadi diam seolah sedang memikirkan sesuatu. Bim, kali ini aku tidak hanya menjagamu. Sebisa mungkin kamu gunakan batinmu untuk mendeteksi jika ada sesuatu gaib yang mendekat. Bisa kan? Lanjutnya saat tengah menatap Bima. Mengangguk, Bima mengerti. Perlahan dia tahu bagaimana caranya menggunakan kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk mendeteksi makhluk astral. Kita berangkat sekarang? Tanya Pak Dewawan.
Mereka semua berdiri. Sekar dan Yanti berjanji akan selalu mengabari kondisi mereka di rumah. Jika ada sesuatu yang terjadi, mereka akan langsung meminta bantuan tetangga atau satpam komplek. Ada raut khawatir yang muncul dari diri mereka saat melihat Bima dan yang lainnya masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju desa Lingwar ternyata cukup jauh. Mereka harus melewati alas tengah untuk bisa masuk ke wilayah tersebut. Jantung Bima mulai berdebar kencang lagi. Ingatan demi ingatan muncul kembali di kepalanya. Kejadian di alas Lali Jiwo benar-benar merubah sudut pandangnya tentang hidup dunia ini. Setelah ini apa lagi? Batinnya sambil melihat langit yang mulai menghitam. Aneh, rasanya mobilnya berat banget, ujar Pak Dewawan. Sudah, jangan putus zikir. Kita semua sedang diawasi oleh mereka, ucap Pak Arif. Tidak betah, dia membuka kaca jendela dan mulai menghidupkan sebatang rokok. Tidak ada jawaban dari mereka semua. Kembali Pak De fokus dengan jalanan. Seperti apa Pak sosok punggawa yang menjaga sendang pitu? Tanya Bima yang duduk di sebelah Pak Arif. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan mereka, Bim. Sebisa mungkin aku menghindari tempat tersebut. Terlebih, memang banyak rumor yang berkembang bahwa di sana sering dilakukan ritual penumbalan, jawabnya. Bima berpikir sejenak. Dia ingat saat melihat masa lalu dari Gendiswari yang menampilkan sosok Arum, tiba-tiba batinnya terkesiap. Apa ada hubungannya dengan desa yang akan mereka kunjungi? Waktu Bima melihat masa lalu dari Gendiswari, di sana Bima juga melihat kalau ritual yang dilakukan di area Sendang, Pak, ucap Bima. Kapan kamu melihat itu semua, Bim? Tanya Pak Arif bingung. Waktu di Sangkarpati, saat sebelum Bima dikuasai Cempoko Kuning, Bima melihat masa lalu dari Gendiswari saat mencari ingon-ingon untuknya, jawab Bima. Kenapa kamu tidak cerita, Bim? Ucap Pak Arif yang kali ini melihat kalah Bima. Banyu dan Wawan yang mendengar itu diam tidak bersuara. Tidak ada yang harus mereka katakan. Kembali Bima menceritakan apa yang sudah dia lihat. Bagaimana dia bertemu dengan sosok Arum yang dikelabuhi oleh sosok Gendiswari. Tunggu, sepertinya semua berkaitan. Aku curiga, tempat di mana kita tuju adalah tempat saat Gendiswari memulai penumbalan pertamanya. Kata Pak Arif yang mencoba menganalisa semua kejadian yang dialaminya saat ini. Itulah Pak yang Bima pikirkan. Apakah ini semacam petunjuk atau... Bima yang mencoba mencocokkan semuanya, ucap Bima. Tidak menjawab pertanyaan Bima, justru malah Pak Arif melontarkan pertanyaan. Apa kamu melihat bagaimana ritual itu dimulai, Bim? Tanya Pak Arif. Mengangguk, Bima mengatakan kalau dia melihat Arum masuk ke dalam sendang itu dan berendam membasuhi semua badannya. Setelah itu dia diberikan sisir, dia diminta untuk mencari darah perawan untuk dijadikan persembahan di malam Selasa Kliwon. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Bima, Pak, ucap Bima saat sudah selesai menceritakan apa yang dia lihat. Apa itu, Bim? Tanya Banyu sebelum yang lainnya sempat menjawab. Sedari tadi dia diam menikmati cerita anak laki-lakinya. Ada rasa bangga, tapi juga rasa khawatir yang muncul di dalam dirinya. Sumpah yang diucapkan Arum, ambu mayit, ucap Bima datar. Tiar! Tiba-tiba terdengar suara letusan yang cukup kencang. Ban mobil meletus saat Bima mengucapkan kata terakhir itu. Kaget, serentak mereka mengucapkan asma Allah. Kenapa, Wan? Tanya Pak Arif saat sudah cukup tenang. Tidak tahu, tiba-tiba bannya meletus, jawab Pak D bingung. Untung saja kecepatan mereka tidak kencang, sehingga mobil hanya sedikit oleng. Mereka semua turun dan memeriksa. Benar saja, ban mobil belakang kempes seperti ada sesuatu yang merobeknya. Dilihat jalanan sekitar mereka juga tidak ada benda tajam. Segera Pak D mengambil ban serep dan mengganti sesegera mungkin. Sementara itu, Bima merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasana tiba-tiba terlihat sangat menyeramkan. Dilihatnya, jalanan begitu sepi. Kanan kiri jalan hanya berupa pohon pinus. Biarkan, Bim, tidak usah kamu hiraukan. Mereka hanya menggoda kita, ucap Pak Arif yang sudah berdiri di samping Bima. Asap rokok terlihat mengepul dari mulutnya. Sedang Banyu dan Wawan masih berkutat dengan ban mobil yang pecah. Setelah ini kita istirahat dulu sebentar. Sepertinya istri kalian tadi membawakan kopi hitam panas, kata Pak Arif saat melihat peluh yang sudah membasahi dahi Wawan. Sebenarnya dia tahu kalau perjalanan cukup jauh, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Seperti ada yang sedang menghadang mereka di depan. Berasa liburannya, Rif, sindir Banyu. Dia tahu pasti ada sesuatu yang membuat Arif memutuskan untuk istirahat sebentar. Sedang Pak Dewawan sedari tadi hanya diam,
tampak dirinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah ini biar aku saja yang menyetir. Takutnya nanti kalian kaget jika ada sesuatu yang muncul di depan kaca mobil, ujarnya sambil menyeruput kopi hitam yang dibawakan dari rumah. Terserah kamu saja, Rif. Aku hanya ingin segera menyelesaikan ini semua dan kembali melihat anakku seperti dulu lagi, ucap Pak Dewawan. Mendengar itu, Pak Arif mendekat ke arahnya dan mengajak Pak D bicara berdua. Sedang Banyu dan Bima saat ini berdiri tidak jauh dari mereka. Melihat ke atas, Bima tersenyum. Bulan sedang menampakkan sinarnya. Favorit kamu, Bim, ucap Banyu saat melihat Bima tersenyum memandangi langit. Dulu kalau kamu rewel malam-malam, Bapak ajak keluar melihat malam, kamu langsung diam. Sekarang anak Bapak udah besar ya, ucap Banyu. Bima selalu suka melihat bulan di saat malam seperti ini, Pak. Rasanya begitu tenang, kata Bima yang masih mendongakkan kepalanya. Bunyi suara korek terdengar di telinga Bima, menandakan kalau bapaknya saat ini sedang menghidupkan sebatang rokok. Bapak bangga sama kamu, Bim, ucap Banyu memperhatikan lekat-lekat anak semata wayangnya. Bangga karena apa, Pak? Karena Bima bisa melihat mereka, tanya Bima. Tersenyum, Banyu menjawab. Bangga karena kamu rela melakukan ini semua untuk orang lain, ujarnya. Kadang Bima masih takut, Pak, apalagi semenjak kejadian semalam. Percayalah, Tuhan selalu bersama hambanya yang yakin akan kebesarannya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuatu yang baik. Bapak yakin pasti nanti kamu akan bisa melewati ini semua, ucapnya sambil mengelus kepala Bima. Hal yang jarang sekali ia lakukan. Ada setitik penyesalan. Selama ini dia selalu sibuk bekerja, sampai kadang lupa memberikan perhatian kepada anaknya itu. Angin tiba-tiba berhembus dengan kencang. Bima merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Begitu juga Pak Arif. Dia langsung meminta untuk masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan kembali dilakukan. Kali ini mereka sudah benar-benar masuk area pedalaman. Memang jalan yang mereka lalui masih beraspal, tapi tidak ada satupun rumah atau penerangan yang mereka jumpai. Cahaya apa itu, Rif? Ucap Pak Dewawan yang duduk di sebelah Pak Arif. Bima yang melihat cahaya itu juga kaget. Dia pernah melihat beberapa kali semburat cahaya merah itu. Bagaimana mungkin sosok itu sekarang sedang berada di sini? Tutup matamu jika takut dengan apa yang kamu lihat, Wan, ucap Pak Arif yang malah melambatkan laju mobil yang dia kendarai. Banaspati, ucap Bima tiba-tiba. Benar, Bim, Banaspati. Apa yang dia lakukan di sini? Ucap Pak Arif. Kini dia menghentikan laju mobil dan berjalan ke arah cahaya merah yang menghalangi jalan mereka. Bima yang melihat itu juga ingin ikut turun, tapi dicegah oleh Banyu. Beberapa saat terjadi perdebatan antara mereka. Akhirnya Bima mengalah dan duduk di dalam mobil. Sedang saat ini Pak Arif terlihat berdiri di depan kobaran api yang berbentuk bola. Entah apa yang mereka bicarakan. Bima tidak tahu. Ingin sekali rasanya mendekat dan mengetahui kenapa Banaspati meninggalkan alas Lali Jiwo dan malah berada di sini. Sosok kobaran api itu tiba-tiba meluncur ke atas dengan cepat. Bapak dan Pak D yang melihat itu semua langsung berulang kali menyebut asma Allah. Bima yang menyadari keanehan ini justru malah dilanda khawatir. Dilihatnya Pak Arif kembali berjalan menuju mobil. Kenapa, Pak? Kenapa Banaspati ada di sini? Tanya Bima sebelum sempat yang lain bertanya. Tidak menjawab, justru Pak Arif menghidupkan sebatang rokok. Rif, ucap Pak D. Aku awalnya berpikir kalau Banaspati keluar dari alas Lali Jiwo. Ternyata bukan dia yang keluar, melainkan kita yang masuk ke alas Lali Jiwo. Menoleh ke arah Wawan, Pak Arif tersenyum kecut. Keinginanmu terwujud, Wan. Tunggu, apa maksudnya, Rif? Ujar Banyu sambil memastikan HP yang ada di tangannya. Tanpa sadar, kita diarahkan masuk ke dalam dimensi astral, Sendang Pitu. Awal ritual sudah dimulai. Waktu kita tidak banyak. Sekarang bukan hanya jiwa kita yang pergi ke alas Lali Jiwo, tapi raga kita juga masuk ke dalamnya, jelas Pak Arif. Terlihat kepanikan kini muncul di wajahnya yang mulai berkerut. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kali ini suara Pak D juga terlihat panik. Jangan jauh-jauh dariku. Menjaga satu aku sudah kewalahan, apalagi harus menjaga 3 orang. Jika kita tidak segera menemukan sendang itu, kita yang akan terjebak selamanya di sini. Panggil penjagamu, Bim. Dia akan menuntun kita untuk bisa segera menemukan sendang itu, tegas Pak Arif. Mengerti, Bima segera memanggil Kromo Sengkono. Bruk! Astagfirullah, ucap Banyu kaget. Terdengar suara benda jatuh menimpa atap mobil. Bima tahu itu sosok Kromo Sengkono yang sudah hadir. Metuo, keluarlah. Terdengar suara geraman yang Bima kenal. Segera Pak Arif dan Bima keluar.
sedang Banyu dan Wawan masih ragu meninggalkan tempat duduk mereka. Benar saja, sosok Romo Sengkono sudah duduk di atap mobil dengan bersila. Sosoknya yang besar dan berwajah mengerikan membuat mental dari Banyu dan Wawan mengecil, sadar betapa mengerikan dunia yang mereka masuki kali ini. Yen aku rak jogo kowe-kowe, mesti wes do bakal mati. Kalau aku tidak menjaga kalian pasti sudah akan mati, ucapnya menggeram. Teringat dengan ban meletus tadi, Bima tersenyum simpul. Sendang pitu ora adoh meneh. Sendang pitu sudah tidak jauh lagi. Sek, aku harap takon. Kenapa malah awak dewe digawa ning kene? Tanya Pak Arif lantang. Kakean omong kowe cah. Geni sek wis durupke bakal jadi gede. Yen pengen kabeh rampung, lakoni opo sik kudu dilakoni. Banyak bicara kamu. Api yang sudah dihidupkan akan membesar. Kalau ingin segera selesai, lakukan apa yang harus dilakukan. Bentak Romo Sengkono kepada Arif. Suara yang ditimbulkan oleh Romo Sengkono menggema di sekitar mereka. Ketakutan benar-benar menyelimuti Banyu dan Wawan kali ini. Nyali mereka seketika menciut. Sekian bagian ke-11 dari kisah cerita tentang mereka. Nantikan bagian ke-12 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.